Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan secara daring dengan materi pembahasan mengenai upaya hukum dalam hukum acara perdata. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat semua, sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim atau putusan majelis hakim dalam suatu pengadilan yang telah diterimanya. Dalam hukum acara perdata, dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka, sifatnya pun kemudian menjadi berbeda. Upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi terhadap putusan yang telah diputus hakim pada suatu tingkat pengadilan, kecuali terhadap putusan yang mengabulkan tuntutan serta-merta. Masih ingat ya tentang putusan serta-merta? Nah, jika putusan pengadilan tidak ada putusan serta-mertanya, maka dia dapat diupayakan hukum. Misalnya, putusan pengadilan negeri berbunyi tergugat melakukan wan prestasi dan dihukum membayar ganti rugi 100 juta rupiah kepada penggugat. Ketika tergugat tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tadi menjadi ditangguhkan untuk dieksekusi. Jadi penggugat tidak bisa mengeksekusi putusan pengadilan negeri tadi. Penggugat wajib menunggu terlebih dahulu proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan tinggi dan menunggu keputusan hakim yang memeriksa dan mengadili di pengadilan tinggi. Apakah putusannya nanti akan sama atau justru berbeda dengan pengadilan negeri? Oleh karenanya, upaya hukum biasa itu menangguhkan eksekusi suatu putusan. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu tidak menangguhkan eksekusi terhadap putusan yang telah diputus oleh hakim sebelumnya. Nah, upaya hukum luar biasa ini kan diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tadi telah dapat dieksekusi. Misalnya putusan kasasi di Mahkamah Agung itu berbunyi tergugat melakukan wan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi 100 juta rupiah kepada penggugat. Maka putusan kasasi sebagai putusan final yang telah berkekuatan hukum tetap itu kemudian bisa dipaksakan pelaksanaannya oleh penggugat. Penggugat bisa memohon pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ketika tergugat kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, maka putusan kasasi Mahkamah Agung tadi tetap dapat dieksekusi. Penggugat tidak wajib menunggu terlebih dahulu proses pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan tergugat di Mahkamah Agung. Upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata itu ada 3, yaitu verset, banding, dan kasasi. Pengertian simpelnya, verset adalah upaya hukum tergugat terhadap putusan verstek. Jadi, verset ini atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan verstek, di mana putusan ini diajukan ke pengadilan negeri tempat putusan verstek tersebut diputus. Pengadilan negeri adalah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung di setiap kota atau kabupaten yang memeriksa perkara di tingkat pertama. Sedangkan banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri yang diajukan ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini ada di setiap provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi adalah badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa perkara di tingkat akhir.
Dan kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan tinggi sebagai pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir di bawah Mahkamah Agung. Jadi, jika para pihak keberatan dengan putusan pengadilan tinggi, maka para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut pengertian tentang verset tadi. Nah, verset atau perlawanan itu pada prinsipnya adalah upaya hukum tergugat terhadap putusan verstek. Ingat ya materi sebelumnya, bahwa putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Jadi ketika tergugat telah dipanggil secara patut selama 3 kali kok dia tidak datang ke sidang, maka tergugat dianggap ingkar. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Dalam hal demikian, maka hakim secara ex officio, secara kewajiban tugasnya, wajib memberikan putusan kepada penggugat agar perkara tidak digantung tanpa akhir yang pasti. Meskipun demikian, tergugat tetap diberikan hak untuk melakukan upaya verset atau perlawanan ini jika tergugat keberatan dengan putusan verstek. Lalu bagaimana jika dalam putusan verstek kok penggugat yang dikalahkan dan penggugat itu keberatan atas putusan verstek tersebut? Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat bukan verset, akan tetapi banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh para pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri adalah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding yang harus diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkaranya. Permohonan banding ini harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja. Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat mengajukan memori banding. Berbeda dengan kasasi, pengajuan memori banding ini adalah hak, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Kalau ada memori banding, jika pemohon banding mengajukan memori banding, maka pengadilan negeri memberikan kesempatan kepada pihak lawan atau termohon untuk mengajukan kontra memori banding. Jika pemohon banding tidak menyerahkan memori banding, maka pengadilan negeri akan mengirimkan berkas ke pengadilan tinggi untuk perkaranya dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan tinggi. Upaya hukum biasa yang terakhir adalah kasasi. Nah, kasasi ini adalah upaya hukum terhadap putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Kasasi ini diajukan kepada Mahkamah Agung dan dalam kasasi, putusan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan tinggi, maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Ada syarat formal agar permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dapat diterima. Yang pertama, yaitu mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan. Kemudian syarat formal yang kedua adalah mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan pemeriksaan kasasi diajukan. Alasan-alasan yang dapat diajukan pemohon kasasi dalam permohonan kasasi adalah yang pertama, yudek fakti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, yudek fakti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga,
Yudek fakti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Yudek fakti adalah pengadilan pemeriksa perkara di tingkat pertama dan tingkat akhir, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri adalah yudek fakti tingkat pertama dan pengadilan tinggi adalah yudek fakti tingkat akhir. Sedangkan Mahkamah Agung adalah yudek yuris. Mahkamah Agung dalam memberikan putusan sudah tidak lagi memeriksa faktanya. Akan tetapi, Mahkamah Agung ini hanya memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang dilaksanakan pengadilan yang memutuskan sebelumnya, yaitu yudek fakti. Apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau tidak. Kemudian, Mahkamah Agung ini juga memeriksa tentang hakim pengadilan sebelumnya, itu yang memutus perkara itu melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya atau tidak. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung itu memeriksa sejauh mana hakim yang memutuskan sebelumnya itu apakah nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara yang diajukan kepadanya. Jadi, sudah paham ya apa saja upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata? Lalu, apakah upaya hukum luar biasa yang tadi sempat saya sebutkan di awal? Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini dalam hukum acara perdata ada dua, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga atau biasa disebut dengan Derden verset. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang ditujukan atau diajukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, atau putusan kasasi. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutus perkara para pihak. Peninjauan kembali ini hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali saja. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lagi atas putusan peninjauan kembali. Tenggang waktu mengajukan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat lawan, atau putusan didasarkan pada bukti-bukti palsu, di mana diketahuinya hal tersebut adalah setelah putusan diputus. Bukti palsu tadi harus dinyatakan dengan suatu putusan pidana yang diputus oleh hakim. Alasan peninjauan kembali yang kedua adalah ditemukannya bukti surat yang bersifat menentukan, yang pada saat perkara diperiksa bukti tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu alasan peninjauan kembali selanjutnya adalah putusan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau mengabulkan suatu hal lebih dari yang dituntut. Kemudian alasan peninjauan kembali selanjutnya adalah putusan itu belum memutus suatu bagian dari tuntutan tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Alasan peninjauan kembali yang kelima adalah terdapat putusan yang saling bertentangan terhadap pihak-pihak yang sama, persoalan yang sama, dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Jadi ada putusan pengadilan yang pihak-pihaknya sama, persoalannya sama, dasarnya sama, dan dilakukan oleh pengadilan yang sama, tapi putusan itu kemudian saling bertentangan. Lalu alasan peninjauan kembali yang terakhir adalah putusan itu mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
Upaya hukum luar biasa yang kedua adalah Derden Verset. Pada asasnya, putusan pengadilan itu hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Oleh karenanya, terhadap putusan yang dianggap merugikan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan. Perlawanan pihak ketiga atau yang disebut Derden Verset adalah perlawanan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh sebuah putusan pengadilan, di mana dia ini bukanlah pihak dalam perkara yang telah diputus. Jadi pemohon Derden Verset ini, si pemohon Derden Verset ini bukan penggugat ataupun tergugat dalam perkara tersebut, tetapi dia adalah pihak lain yang sebelumnya tidak pernah terlibat sebagai pihak dalam proses persidangan perkara tersebut. Derden Verset diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Derden Verset ini diajukannya kemana? Nah, Derden Verset itu diajukan kepada hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu. Caranya dengan menggugat para pihak yang berperkara dengan cara biasa atau gugatan biasa. Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki. Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Baik, demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Alita, atau melalui WA grup kelas, atau melalui komen dalam video ini. Terima kasih telah menyimak videonya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kekeliruan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.